Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini karena kemurahan dan kebaikan Tuhan kita ada sebagaimana kita ada. Mari saya mengajak kita bersama-sama, kita akan mengambil saat teduh, kita akan menenangkan hati kita menghadap Tuhan pada pagi hari ini. Kita ambil saat teduh. Firman Tuhan berkata demikian, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu lebihi segala sesuatu. Mari kita angkat pujian kita, Tuhan berada di bait suci-Nya. Tuhan berada di bait suci-Nya, mari berlutut seluruh bumi di hadapannya, berdiam diri di hadapannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita bersama-sama kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita datang kepadanya dengan sikap penyembahan, dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masih dengan tetap berdiri, kita akan bersama-sama membacakan ayat penuntun kita. Ayat penuntun kita pada hari ini terambil di dalam Kitab Mazmur 104 ayat yang pertama. Kita akan membacakannya sebanyak 2 kali. 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Puji nama Tuhan, sungguh besar kasih Allah yang kita rasakan di dalam kehidupan kita, sehingga saat ini kita boleh datang kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita akan bersama-sama meninggikan nama Tuhan, kita akan mengagungkan nama Tuhan dengan menaikkan pujian dari KPPK nomor 4. KPPK nomor 4, yang cinta pada Tuhan, datanglah. Yang cinta padanya datang, bersoraklah. Sehati memuji Dia, sehati memuji Dia, menghadap tahtanya, menghadap tahtanya, menuju ke Sion tempat yang indah. Kami menuju Sion, indah kota Allah. Yang belum kenal Tuhan, berdiamlah engkau. Namun semua anaknya, namun semua
kasihnya, memuji kasihnya. Menuju ke Sion tempat yang indah. Kami menuju Sion, Sion indah kota Allah. Umatnya gemarlah, hapus air matamu. Bait yang ketiga. Umatnya gemarlah, hapus air matamu. Tempuh jalan Immanuel, tempuh jalan Immanuel, sampai surga mulia, sampai surga mulia. Menuju ke Sion tempat yang indah. Kami menuju Sion, Sion indah kota Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih jauh masuk dalam ibadah kita saat hari ini, mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, karena kita manusia yang lemah dan di hadapan Tuhan tidak ada yang dapat kita sembunyikan. Mari kita bersama-sama berdoa mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Sebelum kami lebih jauh masuk dalam ibadah saat ini, kami mau mengakui dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Karena kami sadar bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang dapat kami sembunyikan. Kami manusia yang penuh dengan kelemahan. Kami seringkali mengecewakan Tuhan. Kami seringkali menyakiti hati Tuhan. Kami sering menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kami, baik itu pasangan kami, anak-anak kami. Tuhan ampuni kami, agar kami layak untuk masuk hadirat-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa pengakuan dosa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai hamba Allah, saya akan sampaikan berita anugerah pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang telah mengaku dosa dengan tulus dan ikhlas, sebagaimana janji Allah dalam firman-Nya di dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat yang pertama dan kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita mempunyai juru selamat yang hidup. Kita boleh diampuni dosa-dosa kita diampuni dosa-dosa kita olehnya. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian menyambut berita anugerah saat hari ini. Pujian KPPK nomor 84. Batu zaman yang teguh, aku mohon berteduh. Sucikanlah hatiku oleh darah rusukmu. Dari dosaku lepas, dari hukuman bebas. Tangisan dan ratapan tak memberi pengampunan. Rajin ku
usaha tak menghapus dosaku, tiada jasa padaku, hanya sandar salibmu. Saya undang jemaat untuk berdiri. Bait yang ketiga. Pada akhir hidupku, waktu tutup mataku, bila aku bertemu menghadap ke tatamu, batu zaman yang teguh, aku mohon berteduh. Bersama dengan umat percaya sepanjang abad, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan sikap yang tegak. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kepada yang bertugas doa syafaat, kami persilahkan. Mari kita bersama-sama mengangkat syafaat kita. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, atas pimpinan, penyertaan, serta pertolongan Tuhan dalam segenap kehidupan ini. Terkhusus di pagi hari ini, kami semua boleh datang, kami semua boleh berkumpul. Semuanya hanya karena Engkau ya Bapa, semuanya hanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih atas semuanya itu ya Bapa. Dan saat ini kami ingin mengangkat syafaat kami. Kami mau berserah kepadamu ya Bapa. Namun sebelumnya sekali lagi kami mohon Tuhan ampuni segenap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih atas semuanya itu ya Bapa. Dan saat ini kami datang kepadamu sekali lagi mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini, di mana hari lepas hari Engkau terus menyertai kami, Engkau memberi kami kekuatan kesehatan, bahkan Engkau menolong kami dalam segenap aktivitas dalam kehidupan ini. Terkhusus di masa-masa pandemi ini, Tuhan juga tolong, terkhusus gereja yang ada di tempat ini, semuanya boleh berjalan dengan baik, semuanya karena pertolongan yang daripada Tuhan. Terus kami menengadahkan tangan kami ya Bapa, dan mau menyerahkan untuk segenap aktivitas kami ini ke dalam tangan Tuhan. Mohon terus Tuhan berkati, Tuhan pimpin. Terima kasih Tuhan atas semuanya itu. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa dan mau menyerahkan untuk perekonomian bangsa kami secara khusus dan perekonomian dunia ini secara umumnya. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Saat ini kami sebagai umat manusia kami terpuruk dalam kehidupan ekonomi. Kami mau menyerahkan untuk pemulihan perekonomian ini. Karena pandemi ini ya Bapa, segenap kegiatan perekonomian menjadi hancur, menjadi menurun. Oleh sebab itu kami mau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Terkhusus bangsa negara kami mohon pertolongan Tuhan, para pemimpin kami yang mengambil kebijakan, mengambil terobosan, atau mencari jalan keluar dengan hikmat yang daripada-Mu ya Bapa. Mereka boleh mendapatkan atau mereka boleh mempunyai terobosan yang terbaik untuk memulihkan perekonomian ini, di mana banyak sektor-sektor perekonomian yang saat ini sedang lesu ya Bapa. Kami mohon pertolongan Tuhan, biarlah Tuhan menggerakkan segenap orang-orang, segenap pemerintah kami untuk mengambil keputusan yang terbaik, dan dengan pertolongan Tuhan perekonomian
di tengah bangsa ini boleh kembali normal. Terima kasih atas semuanya itu. Dan saat ini kami datang kepadamu Tuhan, berdoa untuk kegiatan di dalam gereja, khususnya sebentar lagi kami akan merayakan memperingati Hari Raya Jumat Agung dan Hari Raya Paskah. Oleh sebab itu kami mau menyerahkannya segenap persiapan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati panitia kerja yang sudah berusaha. Tuhan dengan hikmat yang daripada Tuhan memampukan mereka untuk menyiapkan acara-acara atau ibadah-ibadah sehingga boleh berlangsung dengan hikmat. Demikian juga pada saat pelaksanaan nanti, semuanya karena dengan pertolongan Tuhan boleh berjalan dengan baik. Dan tolonglah kami semua ya Bapa, melalui Jumat Agung, melalui Paskah, kami diingatkan kembali bagaimana Tuhan begitu mengasihi kami yang lemah, kami yang seharusnya didera ya Bapa, tapi Engkau mengambil alih semuanya itu, bahkan kami boleh diselamatkan. Terima kasih ya Bapa. Dan kami mau menyerahkan untuk persiapan-persiapan ini ke dalam tangan Tuhan, meskipun persiapan-persiapan kali ini tidak seperti biasa karena kami harus menghadapi dengan tantangan pandemi ini, tapi kami hanya mohon kepadamu saja. Sekali lagi kami mau menyerahkan panitia yang berusaha, yang berjerih lelah, dan para hamba Tuhan yang mempersiapkan diri untuk acara tersebut. Tuhan taruh hikmat, Tuhan taruh kekuatan, Tuhan tolong. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan, masih terkhusus pada saat-saat pandemi ini, banyak dari kami tidak bisa bergereja, banyak dari kami harus diam di rumah karena kegiatan-kegiatan yang mengurang. Oleh sebab itu kami mau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, terkhusus iman kerohanian kami, di mana kami menjadi kurang untuk datang ke gereja, kurang untuk beribadah. Oleh sebab itu kami mau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Roh Kudus terus bekerja dalam diri kami, mengingatkan kami senantiasa ya Bapa, agar kami boleh selalu hidup bersandar, bahkan berserah kepada Tuhan dengan membaca Alkitab, dengan saat teduh di rumah. Tuhan tolong kuatkan kami. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini juga berdoa untuk pergumulan anak-anak Tuhan, baik itu pergumulan khususnya di sektor ekonomi, di mana perekonomian kami sekali lagi karena pandemi ini, banyak dari kami kesulitan untuk mencari pekerjaan, banyak dari usaha-usaha kami menurun. Kami menyerahkannya semua ke dalam tangan Tuhan. Tolonglah di masa-masa seperti ini ya Bapa, kami boleh dikuatkan dan kami boleh mengucap syukur dengan apa yang sudah Engkau percayakan, apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tolonglah kami senantiasa ya Bapa, agar kami harus bersyukur di masa-masa sulit, dan kami terus mohon pertolongan Tuhan menuntun jalan hidup kami. Dan berdoa juga ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang masih bergumul mungkin karena kelemahan tubuh. Kami bersyukur dan berterima kasih, Engkau juga terus datang, Engkau terus lawat, bahkan Engkau terus jamah, sehingga pemulihan kesehatan dari anak-anak Tuhan khususnya dalam gereja ini boleh dikuatkan. Dan juga ya Bapa, kami mohon pertolongan yang daripada Tuhan untuk terus melindungi kami dengan naungan yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh dikuatkan, bahkan kami boleh melalui masa-masa pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan atas semuanya itu. Dan begitu banyak syafaat yang kami ingat, tapi kami tidak dapat menyampaikannya satu persatu, namun kami percaya Tuhan lebih mengetahui apa yang kami butuhkan. Khusus tolonglah kami untuk terus tekun dan setia di dalam beribadah, dalam bersandar kepada Tuhan semata. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan kami mau menyerahkan syafaat ini yang jauh daripada sempurna ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan sempurnakan seperti doa sempurna yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yahya Acang dengan tema Nyanyikanlah Pujian bagi Allah. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita sambut pujian dengan menaikkan pujian Ku Bernyanyi Puji Yesus PPK nomor 45. Yang menghapus dosaku, ku bernyanyi puji Yesus, bagiku ya terindah. Dialah Tuhanmu kalisku, mati bebaskanku. Hanya Yesus yang terindah, dan ku dipuaskannya. Ku hanya pandang padanya, rohku dibebaskannya. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku ya terindah. Dialah Tuhanmu kalisku, mati bebaskanku. Kita sambut kebenaran firman Tuhan. Saya undang jemaat untuk berdiri. Bait yang ketiga, Tuhanku sungguh terindah. Tuhanku sungguh terindah, seindah bunga harum, sumber berkat yang melimpah, anugerahnya ku diberi. Kepada hambanya kami persilahkan. Bernyanyi puji Yesus, bagiku ya terindah. Dialah Tuhanmu halisku, mati bebaskanku. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami, Bapa yang baik, Bapa yang setia memelihara menjaga kami, menolong kami, memberkati kami siang dan malam. Satu minggu yang sudah kami lalui bersama-sama dalam usaha dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam studi anak-anak kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, di hari perhentian ini kami mengkhususkan kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan, meninggikan nama-Mu, mendengarkan suara-Mu yang berbicara kepada kami. Tuhan, sebelum kami membaca firman-Mu, sebelum kami merenungkan firman-Mu, Tuhan, kami mohon kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati kami masing-masing, baik kami yang ada di gedung gereja ini, bahkan saudara-saudara kami yang pada saat ini yang berada di rumah.
Biarlah kami bersama-sama menyiapkan hati kami dan pikiran kami seperti tanah yang subur yang siap ditaburi dengan benih firman-Mu, dan firman-Mu itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan yang pada hari ini saya ambil dari 1 Tawarikh pasal 29 ayatnya yang ke-10 sampai 19. 1 Tawarikh 29 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-19. Bapak Ibu perhatikan Alkitabnya masing-masing, bagi yang ada di gereja bahkan juga yang ada di rumah. Saya akan membaca bagi kita. Nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kekayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagi-Mu rumah bagi nama-Mu yang kudus adalah dari tangan-Mu sendiri, dan punya mula segala-galanya. Dan aku tahu ya Allah, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-Bapa kami, peliharakanlah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tunjukkan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintah-Mu dan peringatan-Mu dan ketetapan-Mu, melakukan segalanya dan mendirikan bait yang kupersiapkan, yang persiapannya telah kulakukan. Puji nama Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, pada hari ini kita kembali berbicara tentang ibadah. Bulan ibadah pada bulan Maret. Saudara, nyanyikanlah pujian bagi Allah. Kekristenan itu tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur, yaitu pujian dan doa. Dua unsur ini saudara terdapat dalam ibadah, dan aspek ini sekali lagi khususnya aspek pujian ini mendapatkan porsi yang lebih banyak di dalam ibadah, khususnya bagi teman-teman kita ataupun gereja-gereja tertentu. Jadi pujian itu lebih banyak daripada kebenaran firman Tuhan. Nah, berbicara tentang pujian ataupun lagu-lagu yang kita naikkan,
Kita melihat begitu melimpahnya puji-pujian, baik itu dari rekaman CD ataupun VCD, bahkan juga di YouTube. Hal ini menandakan bahwa unsur pujian merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan orang yang percaya. Jadi setiap ibadah yang kita lakukan, persekutuan-persekutuan, itu di dalamnya adalah ada pujian, ada doa. Nah, sekali lagi bahwa Daud di sini memahami pentingnya memuji Tuhan. Daud memahami betapa pentingnya menaikkan syukur kepada Tuhan. Bukan karena Daud itu seorang pencipta lagu, bukan hanya Daud karena dia adalah seorang yang pemain musik ataupun kecapi, tetapi karena Daud merasa ataupun dia menyadari siapakah dirinya dan siapakah Allah. Nah, dengan pemahaman atau dengan kesadaran yang seperti itu, maka Daud mengarahkan perhatiannya kepada Allah yang telah menyukseskan persiapan pembangunan bait Allah yang nantinya akan didirikan oleh anaknya, yaitu Salomo. Di depan seluruh jemaat Israel yang berdiri pada saat itu, Daud memuji Allah. Daud menaikkan pujian kepada Tuhan karena segala hal yang telah diberikannya bagi Daud. Jadi Daud memuji nama Tuhan, Daud menaikkan syukur kepada Tuhan karena dia tahu siapa Allah yang ia sembah dan siapakah dirinya di hadapan Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, demikian pula dengan kita. Secara rohani saudara dan saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dari dosa dan salah kita, kita sudah ditebus oleh Tuhan. Bahkan secara jasmani saudara dan saya dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, diberikan kekuatan kesehatan dan lain sebagainya sampai pada hari ini. Kita bisa beribadah semuanya karena Tuhan. Jadi kalau bukan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, dengan kesadaran ini siapakah aku dan siapakah Tuhan, itu membuat kita ini untuk menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Jadi ini adalah merupakan sebuah alasan bagi kita untuk apa? Menaikkan doa, sekali lagi pujian kepada Bapa kita di sorga. Nah, saudara, menjelang kematiannya, Daud menyiapkan semua ataupun sejumlah hal bagi anaknya Salomo yang akan menggantikan dia sebagai seorang raja. Setelah dia mengurapi Salomo di hadapan semua bangsa, Daud di sini dia memimpin doa bersama dan dia juga memuji Tuhan seperti yang sering ia lakukan. Saat ia menceritakan kembali kesetiaan Allah kepada bangsa Israel, Daud berdoa agar bangsa Israel sekali lagi mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tetap setia kepada Allah yang mereka kenal. Dia berharap supaya bangsanya itu tidak meninggalkan Tuhan dalam kehidupan pribadinya. Setelah itu kemudian dalam ayat yang ke-19, lalu Daud menyelipkan yaitu sebaris doa pribadi khusus untuk anaknya Salomo dengan meminta kepada Allah supaya Salomo ini diberikan hati yang tulus sehingga ia berpegang teguh kepada segala perintah Allah dan peringatan maupun ketetapan Tuhan. Nah, saudara, doa dan pujian Daud ini sangat baik, bahkan perlu bagi kita pada saat ini, yakni menyadarkan kita pada zaman sekarang ini supaya kita ini selalu mengingat kebaikan Tuhan. Seringkali kita ini melupakan atau mengabaikan yang namanya doa dan pujian. Kalau kita kembali merenungkan siapakah kita dan siapakah Allah, sekali lagi tidak adalah alasan bagi kita untuk tidak kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan dalam keseharian kita. Nah, itulah sebabnya pada hari ini kita akan melihat bersama-sama alasan mengapa kita dianjurkan ataupun diminta oleh Tuhan untuk senantiasa menaikkan doa dan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita melihat yang pertama. Minta tolong slide saya kok agak error ya. Yang pertama dalam ayat yang ke-10 berkata demikian. Lalu Daud memuji Tuhan di mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan,
Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di sini kita mempelajari yang pertama, kenapa kita dianjurkan oleh Tuhan untuk senantiasa menaikkan pujian dan doa di hadapan Tuhan. Yaitu karena Allah kita adalah Bapa yang kekal. Ya, sekali lagi di sini dikatakan, terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sekali lagi, karena Bapa kita, karena Allah kita adalah Bapa yang kekal. Nah, saudara selama nama Tuhan, Daud pertama-tama menaikkan pujian kepada Allah. Daud pertama-tama dia menaikkan yaitu sebuah doa yang ia kenal, yaitu Bapa yang kekal. Allah yang ia percaya adalah Allah Israel yang telah memelihara mereka dan sifatnya adalah kekal di hadapan bangsa Israel pada saat itu. Apa artinya kekal? Kekal itu menunjukkan kepada sifat Allah yang konsisten, tidak pernah berubah selama-lamanya. Itu adalah Allah yang Israel sembah, yang Daud sembah. Nah, saudara untuk asal nama Tuhan, Yesus Kristus, Allah yang kita sembah juga adalah Allah yang kekal. Di mana dalam kitab Ibrani berkata bahwa Yesus tetap sama, baik itu kemarin maupun hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Jadi itulah Allah kita, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada pribadi yang lebih layak dipuji dan disembah selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi hanya Dia saja yang layak menerima segala hormat dan pujian kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia pencipta yang sempurna. Tuhan yang mempunyai segala sesuatu. Bahkan juga Tuhan telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Bahkan Tuhan yang telah memelihara kita, menyertai kita sampai pada hari ini sesuai dengan janjinya, yaitu Immanuel. Dia adalah pemelihara yang kekal. Dan Yesus menyatakan dirinya adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Nah, saudara, melalui pemahaman tentang seorang Bapa yang kekal seperti ini, sekali lagi sudah sepatutnya, sudah selayaknya kita lebih banyak bersyukur kepada Tuhan. Sang Mesias bukan hanya Dia adalah sebagai penasehat ajaib, bukan hanya Dia sebagai yang menghibur kita, bukan hanya yang menguatkan kita, bukan hanya Dia memberikan jalan keluar kepada kita ketika kita menghadapi masalah, tetapi juga sekali lagi Dia adalah seorang Bapa yang baik. Nah, saudara, itulah sebabnya Allah itu harus dipuji. Allah itu harus disanjung. Ada orang berkata, kenapa kok enak ya Tuhan itu kok disanjung-sanjung, enak ya Tuhan itu dipuji-puji. Karena memang kita dipanggil untuk memuji Tuhan. Memang kita dipanggil untuk menyembah Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, dalam setiap ibadah ketika kita memuji nama Tuhan, pujilah Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Pujilah Tuhan itu dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita melihat saudara-saudara kita yang lain, saudara, ketika mereka memuji nama Tuhan, mereka begitu menghayati. Ada orang ketika dalam ibadah, saudara, dia tidak mau memuji nama Tuhan. Ketika orang memuji Tuhan, dia akan diam dari awal sampai akhir. Bukan soal suaramu merdu, suaramu fales. Tuhan tidak menilai itu. Yang Tuhan nilai itu adalah bagaimana ketika engkau menaikkan pujian kepada Tuhan, tanda engkau mengagungkan nama Tuhan, tanda engkau menghormati Allah yang begitu luar biasa. Jadi bukan soal merdu ataupun fales suara kita, lalu kita tidak mau memuji Tuhan. Yang Tuhan ingin itu bagaimanakah hati kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya, saudara, kita terus memuji nama Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Itulah sebabnya kita bangga punya Yesus sebagai Bapa kita. Nah, saudara, ini yang harus mendasari doa kita. Ini yang harus mendasari pujian kita. Jadi setiap kali kita berdoa di hadapan Tuhan, setiap kali kita memuji nama Tuhan, maka kita harus apa? Mengagungkan nama Tuhan.
memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itulah sebabnya di dalam tata liturgi kita itu kan ada pujian pengagungan, mengagungkan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Demikian pula di dalam doa kita, dalam doa Bapa kami, itu kan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Itu adalah bagaimanakah pertama kita mengagungkan, memuliakan nama Tuhan dalam setiap kehidupan pribadi kita. Pertama kita menghadap Allah. Nah saudara, ini sangat penting bagi saudara dan saya untuk memahami bagaimanakah di dalam ibadah pribadi dan juga dalam ibadah komunis seperti ini, menaikkan doa dan pujian kepada Allah itu adalah sangat penting karena kita melihatnya adalah Bapa yang kekal. Saudara, beberapa orang Kristen merasa dirinya adalah berjasa di hadapan Tuhan, sehingga dia tidak memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu saudara, sekali lagi, siapakah kita kalau kita melihat diri kita adalah orang yang tidak berjasa di hadapan Tuhan, dan Allah lah yang membuat kita ini seperti ini, maka sekali lagi tidak ada waktu bagi kita untuk membanggakan diri. Nah oleh karena itu saudara, itu poin yang pertama bagi kita. Mengapa kita senantiasa menaikkan pujian kepada Allah? Karena Bapa yang saya sembah adalah Bapa yang kekal, yang Alfa dan Omega. Nah saudara, selalu nama Tuhan, ketika kita menaikkan pujian kepada Tuhan, ketika kita menaikkan doa di hadapan Tuhan, sekali lagi naikkanlah pengagungan itu di hadapan Tuhan, dan Tuhan menginginkan kita seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Daud pada saat ini dalam bacaan kita. Yang kedua, dalam ayatnya yang ke-11, saudara perhatikan di sana 11 dan ayat 12, saya akan baca ulang. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kekayaan, kehormatan, kemasyhuran, keagungan, ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, dan seterusnya. Yang kedua saudara, mengapa kita memuji dan menaikkan pujian doa di hadapan Tuhan? Menyadarkan kita supaya jangan kita lupa diri. Banyak orang yang lupa diri, bahkan juga lupa Tuhan. Ketika kita sedang berada di atas, dalam hal jasmani, usaha kita diberkati oleh Tuhan, kita sehat secara jasmani, usaha kita lancar dan sebagainya, semuanya lancar. Begitu mudah kita melupakan Tuhan. Saudara, selama nama Tuhan, ini yang seringkali terjadi ketika kita ada di atas. Tapi ketika kita sudah berada di bawah, mungkin usaha kita lagi mungkin seret-seret, kesehatan kita lah sering terganggu, dan lain sebagainya. Kita begitu mudah kita minta tolong kepada Tuhan, tolong sembuhkan penyakitku, Tuhan tolong berkati usahaku, Tuhan tolong bangkitkan lain sebagainya, bukakan jalan keluar bagi keluarga karena kami membuka usaha yang baru. Tuhan tolong suamiku, tolong anakku, tolong istriku supaya mendapatkan pekerjaan. Tuhan tunjukkan perlindunganmu kepada anak-anakku. Saudara, ketika semuanya sudah dijawab oleh Tuhan, apa yang terjadi saudara? Ketika kita dulu sukses, kita lupa diri, kita lupa Tuhan, kita lupa ibadah di hadapan Tuhan, kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan, kita lupa memuji nama Tuhan sebagai pemberi berkat dalam kehidupan kita. Bahkan didorong-dorong pun supaya datang ke gereja, supaya beribadah kepada Tuhan. Begitu banyak alasan bagi kita yang masuk di akal. Aku sudah sibuk dan lain sebagainya. Lupa kalau pada awalnya kita minta tolong kepada Tuhan, kita berlutut di hadapan Tuhan, supaya aku diberkati Tuhan, supaya kesehatanku dijamin oleh Tuhan, supaya anak-anakku dipelihara oleh Tuhan, supaya aku tidak kekurangan. Tuhan sudah berikan semuanya itu. Lalu kita lupa diri.
Saudara untuk kasih dalam nama Tuhan, perhatikan. Daud di sini. Daud adalah seorang raja yang besar. Ia sedang diberkati oleh Tuhan. Dia punya prajurit dan lain sebagainya. Dia tidak kekurangan. Secara materi, ia punya alasan untuk apa? Membusungkan dadanya. Membuat alasan dia untuk apa, saudara? Menyombongkan diri. Namun tidak demikian dengan. Ia sadar bahwa semua yang ia peroleh itu kalau bukan Tuhan, maka dia tidak mendapatkan semuanya itu. Maka dalam ayat 11 ini berkata, Tuhan punya mula kebesaran, punya mula kejayaan, kehormatan, kemasyuran, keagungan, kerajaan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ini menyadarkan kita mengapa kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dalam ibadah. Mengapa kita selalu datang beribadah, mengikuti persekutuan? Karena kita ini sering lupa kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sekali lagi mari ini menyadarkan kita, jangan lupa diri, jangan lupa Tuhan. Saudara, walaupun mungkin setiap hari, bahkan juga setiap minggu, hamba Tuhan berteriak-teriak untuk mengajak kita untuk ayo ibadah dan lain sebagainya. Tetapi kalau dari diri kita sendiri tidak menyadari, maka saudara itu tidak ada artinya. Nah, oleh karena itu, saya mengajak kita, baik yang ada di gereja ini bahkan juga yang ada di rumah, untuk menyadarkan diri kita bahwa kalau bukan Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, Tuhan tidak senang kepada kecongkakan manusia. Tuhan tidak senang kepada manusia yang membanggakan dirinya. Betapapun megah, betapapun besar kita, betapapun populernya kita, bila kesombongan itu sudah merajai hati bahkan juga pikiran kita, Tuhan itu akan menurunkan bahkan mempermalukan kita. Saudara, untuk dalam nama Tuhan, di zaman modern ini saya katakan bahwa roh kesombongan itu sudah melanda manusia. Tidak banyak orang yang menyadari akan hal itu, dan mereka mengatakan itu adalah yang wajar-wajar. Ketika karir, ketika studi, bisnis, pelayanan sudah mulai sukses, kita mulai membanggakan diri. Kalau bukan saya, kalau bukan aku, ini nggak bisa berbuat apa-apa. Dalam bersosialisasi pun demikian, kita pilih-pilih orang, kita pilih-pilih teman. Saudara, ini seringkali terjadi. Yang semula kita adalah orang yang rendah hati, yang semulanya kita adalah orang yang pandai bergaul dengan orang lain, yang semulanya kita ramah, kita sopan, kita murah hati terhadap semua orang. Tetapi begitu kita sudah memiliki apa yang kita inginkan, kita menjadi seperti alien, menjadi aneh. Saudara, itu asal nama Tuhan. Kesombongan mulai merajai hati kita dan pikiran kita. Kalau kita lupa siapa pemberi berkat itu sendiri. Perhatikan saudara, semua keberhasilan yang kita miliki datangnya daripada Tuhan. Walaupun Raja Daud demikian terkenal, dia tetap mengakui bahwa segala sesuatunya itu punyamu Tuhan. Kalau boleh saya mengatakan, apa yang ada pada kita sekarang ini itu punya Tuhan. Suami, istri, anak, pekerjaan kita, usaha kita itu punya Tuhan. Kita hanya sebagai manajer, kita hanya sebagai pengelola. Suatu saat nanti kalau Tuhan ambil itu, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya saudara, itu menyadarkan kita jangan lupa diri, jangan lupa Tuhan sebagai sumber berkat itu. Itulah sebabnya Tuhan minta bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan dengan apa kita datang beribadah di hadapan Tuhan.
Sekali lagi saudara, jangan kita membanggakan diri. Kalau itu yang kita lakukan dalam kehidupan pribadi kita, maka ada baiknya kita perhatikan. Obaja berkata demikian. Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu di tempat di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Wow. Tuhan yang punya segala-galanya. Tuhan yang membuat engkau seperti ini, membuat engkau berhasil, membuat engkau sukses, lalu engkau membusungkan dadamu, maka Tuhan dikatakan akan menurunkan orang-orang yang seperti itu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya mengajak kita, saudara dan saya, untuk senantiasa melihat dari kacamata firman Allah, menyadarkan kita semua, menyombongkan diri di hadapan Tuhan, apalagi kita melupakan Tuhan, menganggap bahwa semuanya ini adalah bukan aku. Akulah yang melakukan semuanya ini. Aku yang pintar untuk mengelolakan ini. Lalu kita lupa Tuhan. Sekali lagi saudaraku selama nama Tuhan, dalam beberapa waktu yang lalu saya juga menyampaikan sebuah cerita seorang anak muda yang dia jatuh sakit dalam usia yang masih sangat muda, berada di rumah sakit yang sudah kanker stadium 4. Ya, pendeta membawa sebuah setangkai bunga yang layu. Terjadi sebuah percakapan di sana. Kalau pendetanya pulang, lalu dia berkata, "Pak Pendeta, saya mau bertanya. Tadi Pak Pendeta kok bawa bunga. Apa maksudnya?" Lalu Pak Pendeta, "Masih ingatkah engkau pada waktu engkau masih muda? Komisi Pemuda membutuhkan engkau. Engkau adalah orang yang punya potensi." Engkau berkata, "Maaf Pak Pendeta, aku lagi sibuk sekolah dan sebagainya." Oke. Setelah engkau lulus SMA, lalu kau masuk perguruan tinggi, kembali panggilan Allah supaya engkau melayani karena engkau punya talenta dan sebagainya. Aku berkata, "Minta maaf, saya sudah masuk kuliah dan saya sibuk dan lain sebagainya, sampai engkau sudah mendapatkan pekerjaan, kembali panggilan itu, maka engkau lagi sering menolak di hadapan Tuhan dan engkau begitu sibuk dengan duniamu. Dan saat engkau dalam kondisi yang seperti ini, engkau berkata, minta supaya kalau apa yang bisa aku lakukan untuk melayani Tuhan." Lalu bunga yang layu. Ketika engkau masih segar, engkau menolak dan lain sebagainya. Engkau lupa kalau semuanya itu berasal daripada Tuhan. Tapi begitu hidupmu seperti bunga yang lalu, engkau berkata, "Tuhan, aku ingin melayanimu." Saudara kasih dalam nama Tuhan, apa yang kau bisa lakukan dengan kondisi yang seperti itu? Maka ingat, ketika kita masih segar, ketika kita masih kuat, lakukan segala sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, ayat yang ke-13. Daud berkata demikian, "Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu." Saya mengambil yang itu. Ini adalah bersyukur sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi mengapa kita diminta untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan, berdoa di hadapan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu. Saudara kasih nama Tuhan, saya percaya bahwa mengucap syukur itu sangat penting dalam kehidupan orang yang percaya. Bukankah ini menjadi sebuah kata-kata yang seringkali kita ucapkan, bersyukur. Tapi ketika kita dalam kondisi yang kurang baik, pertanyaannya adalah, mampukah kita bersyukur kepada Tuhan? Mampukah kita berterima kasih kepada Tuhan? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, pada waktu kita belajar mengucap syukur dalam kondisi yang pahit bagi kita, kalau kita belajar bersyukur kepada Tuhan dalam kondisi-kondisi yang sulit, maka Tuhan akan membuat itu manis ketika kita belajar mengucap syukur dalam kondisi apapun.
Saudara kasih dalam nama Tuhan, dalam ayat 13 sampai 16 ini dikatakan bahwa setelah Daud memuji Tuhan, sekali lagi dia mengucap syukur kepada Allah. Daud bukan hanya mengucap syukur dengan kata-kata. Daud bukan hanya mengucap syukur dengan pengagungan dia melalui kata-kata verbal, tetapi Daud itu menyatakan dengan wujud nyata ucapan syukurnya kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan dia memberikan persembahan untuk apa? Pembangunan bait Allah. Saudara, tanda ucapan syukur yang pertama itu adalah terima kasih kepada Tuhan. Melalui apa? Bibir mulut kita. Tapi tanda ucapan syukur itu pun tidak hanya sampai di situ. Tapi Tuhan pun juga meminta supaya ungkapan syukur itu melalui adalah tindakan nyata kita hadapan Tuhan. Contohnya adalah Daud di sini. Dia memberikan tanda ucapan syukurnya, dia rela memberikan itu dengan tulus ikhlas untuk apa? Untuk pembangunan bait Allah yang nantinya dilakukan oleh anaknya Salomo. Dan ketika dia berhadapan dengan jemaat Israel pada saat itu, di mana dalam ayat sebelumnya dikatakan bahwa semua bangsa Israel pada saat itu dengan rela hati kepada Tuhan mereka mempersembahkan untuk apa? Untuk pembangunan persiapan pembangunan. Mereka memberikan apa yang ada pada mereka. Saudara tersalah nama Tuhan, ungkapan tanda syukur kepada Tuhan melalui adalah perbuatan nyata di hadapan Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, bagi kita yang telah menerima anugerah yang terbesar, yaitu saudara dan saya yang telah diselamatkan oleh Tuhan, seharusnya memberi yang terbaik bagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Persembahan itu bukan hanya soal materi. Saya tidak punya apa yang saya persembahkan kepada Tuhan. Saya tidak punya seperti si A memberikan uang dan sebagainya, barang untuk apa? Untuk pembangunan gereja. Tapi Alkitab berkata dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ini penting bagi kita supaya ini semakin membuat kita menyadari bahwa persembahan yang Tuhan inginkan kepada kita bukan hanya kata-kata tetapi juga yaitu persembahan tubuh kita di hadapan Tuhan. Ayat 14 sampai 17 ini juga berisi kebenaran yang perlu kita pertimbangkan dengan cermat. Daud berkata bahwa orang-orang yang memberikan persembahan dengan murah hati karena mereka mengerti bahwa segala sesuatu, sekali lagi, itu berasal daripada Tuhan. Dan mereka memberi kembali kepada Tuhan apa yang telah mereka dapatkan dari Tuhan. Itulah sebabnya mengapa orang-orang mampu memberi dengan rela dan dengan senang hati di hadapan Tuhan. Jadi pemberian dengan murah hati itu tidak sulit bagi kita ketika kita memahami bahwa apa yang ada padaku ini asalnya daripada Tuhan. Bukankah sebelumnya ketika kita berdoa, kita minta supaya Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan kita. Sekarang sudah kita dapatkan. Bagi orang yang mengerti akan itu, sumbernya adalah Allah, maka tidak sulit bagi dia untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang bisa engkau berikan yang terbaik untuk Tuhan, hidupmu dan apa yang ada padamu itu diberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, jangan sampai kita ini menjadi orang kita yang hitung-hitungan dengan Tuhan. Sekali lagi, seringkali mengatakan kalau kita hitung-hitungan dengan Tuhan, oke, kalau kita balik, Tuhan hitung-hitungan dengan kita, habislah kita. Bukan kita sekali lagi menghitung-hitung, karena kita suka ya menghitung-hitung. Tapi kalau Tuhan menghitung-hitung juga, sekali lagi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi saudara, semua yang ada pada kita ini adalah anugerah Allah. Sekali lagi, hidup kita ini adalah anugerah Allah. Hidup kita ini adalah pemberian Tuhan. Itulah sebabnya hargailah hidup kita ini di hadapan Tuhan.
Ketika Tuhan mengambil hidup kita, nafas kita, dengan usia tertentu kita, habislah kita sudah selesai. Itulah sebabnya hargai hidup ini di hadapan Tuhan. Bahkan juga apa? Kesehatan kita adalah anugerah Allah. Itulah sebabnya kita untuk menjaga kesehatan, memakai masker, bahkan juga 5M di tengah-tengah pandemi seperti ini. Saudara, saya mengajak kita, jangan kita menjadi orang yang tidak mau diatur. Kalau kita mau sendiri-sendiri, saudara, maka kacaulah. Itulah sebabnya kita tidak boleh melihat orang yang lain yang tidak mau diatur. Saya mengatakan bahwa orang Kristen itu tipenya adalah, lambangnya adalah Ishak. Lambangnya adalah domba, penurut, taat. Bukan lambangnya kambing, bukan lambangnya kuda. Lambang lambang Ismail yang apa? Tidak bisa dikendalikan. Kuda itu lambang perang, keras, gak bisa diatur. Saudara selama itulah sebabnya kita menerapkan yang namanya protokol kesehatan, ikutilah semuanya itu. Bukan demi kebaikan siapa, demi kebaikan saya dan saudara. Itulah sebabnya aturan itu penting bagi kita, supaya apa? Semuanya bisa sehat walafiat. Ketika diterapkan protokol kesehatan dari atasan, dari pemerintah, ikutilah semuanya itu. Demi apa? Kesehatan. Saudara bisa ibadah hari ini, itu kenapa? Semua adalah anugerah Tuhan. Karir kita adalah anugerah Tuhan. Kecerdasan, kepintaran kita adalah dari Tuhan. Maka hargailah itu. Banyak orang ketika dia punya ide untuk pembangunan gereja, ide untuk pelayanan, saudara, dia berkata, saya tidak mau. Kenapa? Padahal dia punya ide bagaimanakah pelayanan, bagaimanakah gereja ke depan ini, bagaimanakah supaya gereja ini ataupun pelayanan ini bisa berkembang dengan baik. Itu adalah sebuah ide yang ditampungkan, yang diberikan kepada Tuhan. Tapi ketika saudara tidak mau memberikan semuanya itu, Tuhan bisa ambil. Itulah sebabnya kepintaran, kecerdasan kita dipakai untuk apa? Mengembangkan pelayanan bagi nama Tuhan. Ingat, segala sesuatu berasal daripada Tuhan dan diberikan untuk apa? Tuhan. Kekuatan kita adalah anugerah Allah. Kita sehat, kita kuat. Gunakan kekuatan kesehatan itu untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan. Semuanya adalah anugerah. Anak-anak kita anugerah Allah. Itulah sebabnya dikatakan oleh Alkitab bahwa anak itu adalah pemberian Allah, anugerah Allah. Bahkan juga apa? Harta milik kita adalah anugerah Allah. Prestasi kita anugerah Allah. Kekayaan kita adalah anugerah Allah. Saudara, kita tidak memiliki apa-apa. Kita tidak punya andil apa-apa dengan semuanya ini. Semuanya ini adalah Tuhan punya. Saudara dan saya adalah pengelola. Nah, saudaraku selalu nama Tuhan, ketika kita melihat ketiga hal ini, alasan kita menaikkan pujian kepada Allah, maka tidak ada alasan bagi kita untuk apa? Tidak bersyukur kepada Tuhan, bahwa segala apa yang aku punya ini adalah Engkau ya Tuhan. Jangan engkau membusungkan dada di hadapan Tuhan. Kalau bukan kekuatan, kalau bukan kepintaranku, maka semuanya tidak ada apa-apanya. Ketika hal itu terjadi dalam kehidupan kita, sekali lagi dalam obat tadi mengatakan Tuhan akan menurunkan engkau dari tempat yang tinggi. Biarlah nama Tuhan ini menolong kita semua menjadi berkat dalam kehidupan pribadi kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga untuk kebaikan-Mu pada pagi hari ini yang telah menolong kami dan hamba-Mu telah berhenti berbicara. Tuhan tolong biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami melakukannya Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami ke depan ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah apa yang telah kita dengarkan bersama itu tidak berlalu begitu saja, tetapi
firman Tuhan akan senantiasa menjadi pedoman di dalam kehidupan kita, dan kita akan selalu mengingat bahwa apa yang kita miliki, apa yang ada pada kita itu semua bukan milik kita, itu semua adalah anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita bersama-sama memberikan menyatakan syukur kita kepada Allah melalui perbuatan, melalui berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita akan memberikan persembahan kita dengan menaikkan pujian nomor 247 KPPK. Memenuhi hari ini di hatimu, terimalah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Darahnya Tuhanmu memenuhi piala kosongmu, datanglah kepadanya, firman-Nya kau kan diberi. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita menaikkan pujian bait yang ketiga. Bagaikan saluran berkat Tuhan yang mengalir terus, kasih-Nya tak berubah. Dan Tuhan telah berjanji dengan kuasa Roh Kudus memenuhi pialamu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Pada yang bertugas kami persilakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang boleh nyata, yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih Bapa di surga, dan saat ini sebagai wujud ungkapan syukur kami sudah memberikan persembahan. Besar kecilnya persembahan kami, biarlah Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati akan pengelolaan persembahan ini. Biarlah boleh semakin diberkati Tuhan di dalam mengerjakan setiap pelayanan-pelayanan yang ada di gereja kami, dan nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Yesus sebagai sumber berkat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Masih dengan tetap berdiri, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian Bapa Surgawi Memeliharaku PPK nomor 423, dan doa berkat akan dipimpin oleh hambanya. Di darat atau
surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atalan meneru. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Bunga di ladang Bapa menjaga, dan burung pun yang menuntun pulang. Kasih-Nya yang limpah ruah, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atalan meneru. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan meneru. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita pujikan Allah Tritunggal, doksologi, dan kita terima berkat Tuhan dan pujikan Amin Song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita kembali mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita pulang dengan damai sejahtera dan nyanyikanlah pujian bagi Allah kita sebagai Bapa yang kekal, dan Tuhan adalah layak dipuji dan disembah. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa apa yang kita punya adalah sumbernya daripada Tuhan. Biarlah semakin hari kita memuliakan nama Tuhan dan kita menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan kita, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati bangkit, bahkan yang naik ke sorga, ia menang bahkan selalu menang. Penyertaan urapan kuat kuasa, pimpinan sukacita, penghiburan daripada Allah Roh Kudus memimpin hidup kita, menguatkan kita. Bahkan kasih-Nya mengalir bagaikan aliran air hidup. Ia mengalir dalam kehidupan pribadimu, keluarga, pekerjaan, pelayanan, studi anak-anak kita, seterusnya bahkan sampai Maranatha. Amin. 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 Silakan duduk.
Saat teduh ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Untuk warta jemaat pada hari ini, diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa akan dilaksanakan pernikahan antara Gita Fiona Bernice RS, anak dari Ibu Femi, dengan Elias O. Wisan. Pernikahan ini akan dilaksanakan di GPIB Sumberkasih Bontang pada hari Sabtu 10 April 2021. Jadi ini pemberitahuan untuk kita semua bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April akan dilaksanakan pernikahan antara kita dengan Elias di GPIB Sumberkasih. Mungkin itu saja warta gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.